Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Sabtu 10 September 2022 dengan tema berdosa namun dikasihi. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu bahasa cinta. Mari kita pujikan bersama. Agar kami
Bapak, Ibu, Saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menghargai orang-orang yang mewujudkan nilai-nilai moral itu dalam perilakunya sehari-hari. Namun, ini tidak berarti bahwa kita boleh memandang rendah atau memusuhi orang-orang yang berperilaku sebaliknya. Kepada orang-orang yang sering diberi label orang berdosa, ini pun kita harus menunjukkan kasih dan kepedulian kita. Sikap itulah yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan diajarkan kepada kita, murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 8 sampai dengan ayat 10 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami orang berdosa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi setiap kami untuk kami boleh memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Lukas 15 ayat 8 sampai dengan 10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hubungan antara perumpamaan mengenai dirham yang hilang dengan perumpamaan mengenai domba yang hilang cukup jelas. Kedua perumpamaan ini dan juga perumpamaan mengenai anak yang hilang diceritakan oleh Yesus sebagai jawaban kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Dirham adalah mata uang yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari berdagang hingga membayar biaya bait Allah. Dirham juga sering digunakan sebagai mas kawin dan menjadi harta yang sangat berharga bagi seorang perempuan. Tidak jarang, seorang perempuan menggunakan dirham, mas kawin itu sebagai hiasan di kepalanya. Sangat mungkin dirham itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Pernyataan bahwa perempuan ini mempunyai 10 dirham menyiratkan bahwa harta itulah harta yang paling berharga yang dimilikinya. Itulah sebabnya ketika salah satu dari dirham itu hilang, maka ia akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya dalam mencari dirham yang hilang itu ditunjukkan dengan menyalakan pelita, menyapu rumah, dan terus mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini menjelaskan apa yang Yesus lakukan terhadap orang berdosa. Selain kesungguhan dalam menemukan dirham yang hilang, perumpamaan ini juga mengungkapkan sukacita yang besar setelah dirham itu ditemukan. Perempuan itu memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama dia. Sukacita itu terlalu besar untuk dinikmati sendirian. Sukacita yang besar seperti itu juga akan terjadi pada waktu ada seorang berdosa yang bertobat. Sukacita itu sedemikian besarnya hingga para malaikat Allah juga ikut bersukacita. Jadi seharusnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pun
ikut bersukacita dan bukan bersungut-sungut. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bacaan di atas, kita dapat belajar bahwa Tuhan membenci dosa, namun tidak membenci orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang masih sering membenci dan menjauhi orang-orang yang berperilaku buruk. Curahkanlah kasih-Mu agar kami mampu mengasihi mereka. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merespon firman Tuhan pagi hari ini. Dalam seminggu ke depan, kita akan melakukan minimal 1 kebaikan kepada seseorang yang dibenci banyak orang karena kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya. Mari Bapak Ibu kita usahakan kita dapat melakukannya, pastinya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.